Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, mohon nasihatnya untuk kami dalam menjalani hari-hari yang sangat panas, padahal sering turun hujan, akan nuansa politik di tahun 2019 ini. Sangat terasa negeri ini tengah pecah menjadi dua kubu. Dan yang lebih dari itu, saat banyak terjadi saling cela-mencela antar pendukung. Kami yang belajar agama pun terkadang ikut terbawa emosi. Mohon pencerahannya Ustaz agar kami tetap adem, menjadi hamba Allah yang beradab, seperti yang tengah kita pelajari di kitab Adabul Mufrad ini, juga sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jamaah rahimakumullah. Ya, itulah demokrasi. Jadi kalau bicara demokrasi itu bisa memberikan rasa keadilan, bohong. Itu bikinan manusia yang mendatangkan permusuhan dan kebencian. Di mana ada demokrasi, di situ ada oposisi. Yang mereka senantiasa berusaha, ya, bukan memperbaiki negara, bukan. Oposisi kerjanya dia ingin berkuasa sebenarnya, tapi nggak bisa berkuasa. Maka kita tahu sistem yang ada ini, kalau mau disebutkan tidak bisa menimbulkan perpecahan, akan timbul, mau tidak mau. Oh, kita nggak boleh permusuhan, gimana? Permusuhan itu dibuat. Yang namanya hizbiyah, fanatisme kepada kelompok, itu terjadi. Antum bisa lihat bagaimana mereka saling membuli, jamaah, saling mencela dan memaki. Akhirnya mereka berusaha untuk mengademkan ini itu. Tidak ada cara yang adem kecuali antum baca Al-Quranul Karim. Antum pelajari itu kitabullah. Buat yang muslim. Yang nggak muslim nggak usah baca Quran. Yang muslim nggak mau baca Quran. Padahal Quran yang hudan linnas, hudan untuk semua manusia. Buat yang muslim dan yang non muslim itu ada petunjuk di sana. Sehingga Rasulullah SAW seringkali membacakan Al-Quran kepada orang-orang kafir. Dan mereka akhirnya masuk Islam dengan bacaan-bacaan Quran tersebut. Jadi nasihat anak terus terang jamaah, hampir sebulan ini anak nggak nonton berita, anak tinggalkan berita, karena yang ada hanya membuat sakit hati. Sudah. Terus Ustaz, apa yang harus kita lakukan? Antum berdoa kepada Allah. Antum berdoa kepada Allah, nggak perlu ikut komentar. Apalagi kalau antum tidak mengikuti berita. Yang jelas tanggal berapa nanti akan ada pemilu. Ketika itu tanggal 17 atau 17 April umpamanya. Tidak perlu antum sebagai penuntut ilmu untuk menyibukkan diri dengan urusan politik. Iya, seorang muslim harus tahu kondisi negerinya. Dia ingin menyelamatkan negerinya. Dan antum tahu apa yang merusak negeri kita? Dosa. Ketika orang semakin menjauh dari ajaran Allah dan Rasulnya, dari arahan pencipta langit dan bumi ini, mereka kemudian berpikir, mereka membuat aturan-aturan sendiri, semakin jauh mereka dari keamanan dan kedamaian. Di mana-mana itu terjadi. Maka nasihat ana, jadilah antum hamba Allah Jalla Jalaluhu, Abdullah yang melaksanakan perintah Allah. Dan nasihat anak kepada semua umat Islam, yang rakyat dan pejabat, ingat, kalian semua adalah hamba Allah Jalla Jalaluhu. Tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah bergeser 1 senti pun posisi kalian. Kalian itu adalah Abdullah. Suatu saat malakul maut datang mencabut kalian, walaupun engkau seorang penguasa yang memiliki beribu tentara, mati. Maka nasihat ana tadi, antum tidak perlu mengikuti, antum sibuk belajar komentar-komentar tentang politik. Kalau antum nggak ngerti nggak usah, biar berikan kepada orang-orang ahlinya jamaah yang melakukan hal itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sambil antum tadi jaga lisan antum, jangan sampai antum masuk ke dalam perkara-perkara yang tadi nggak berguna buat antum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan supaya kita dapat pemimpin yang baik, kita harus jadi orang baik. Jadi kalau
Umpamanya kita nggak dikasih pemimpin yang baik, ya berarti kita belum pantas karena kita belum baik. Dan antum berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, ya Allah, Allahumma walli 'alal muslimina khiyarahum. Ya Allah, jadikan pemimpin buat orang Islam itu yang baik-baik di antara mereka. Minta sama Allah.